Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Ida Lisdawati M.Hum dan Bapak Reza Pahlepi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen individu teknik non-tes. Sebelumnya, perkenalkan, saya bernama Diniawati, NIM 22010240, kelas non-reguler B1, Angkatan 2022. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai observasi dan wawancara. Observasi adalah salah satu teknik asesmen non-tes berupa pengumpulan data melalui pengamatan menggunakan alat panca indera. Tujuannya adalah dalam ranah BK, observasi bertujuan untuk menghimpun data atau informasi mengenai perilaku siswa, proses bimbingan, interaksi komponen-komponen yang terdapat dalam suatu program maupun situasi-situasi yang lain yang dihadapi. Manfaat dari observasi adalah membantu menggambarkan perilaku manusia. Lalu yang kedua adalah menguji kualitas dan memperkirakan terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi situasi yang tidak dapat direplikasi. Jenis-jenis observasi adalah yang pertama, observasi partisipan. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana peneliti terjun langsung dan atau terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Lalu yang kedua adalah observasi non-partisipan. Adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana partisipan tanpa berinteraksi langsung dengannya. Kelebihan observasi adalah alat mudah dijangkau dan kekurangannya adalah banyak peristiwa yang tidak dapat diteliti seperti kehidupan pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang penting yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan antara pewawancara dan responden secara tatap muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Biasanya berisi daftar pertanyaan dan juga dokumentasi hasil jawaban responden. Tujuannya dilakukan wawancara adalah yang pertama adalah wawancara yang digunakan untuk mencari informasi. Lalu yang kedua adalah wawancara yang dilakukan dengan memberikan pernyataan terlebih dahulu kepada responden. Lalu yang ketiga adalah wawancara yang memiliki tujuan adalah untuk mengarahkan subjek untuk melakukan hal yang diinginkan. Lalu yang keempat adalah wawancara yang digunakan untuk mengilustrasikan hal-hal penting kepada subjek, contohnya digunakan dalam model pembelajaran atau digunakan untuk tujuan penelitian. Lalu yang terakhir adalah wawancara yang dilakukan untuk memberikan konseling atau support kepada subjek. Manfaat dari wawancara adalah satu, untuk mendapatkan informasi, kedua, untuk dapat mengetahui reaksi objek secara langsung, dan yang ketiga ialah dapat mengetahui suasana saat wawancara secara langsung. Contoh instrumen wawancara adalah daftar pertanyaan, di mana pewawancara harus menyesuaikan kepada siapa pewawancara itu akan mengajukan pertanyaan. Misalkan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada siswa. Dalam daftar pertanyaan ini bisa menggunakan pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Kelebihan dari wawancara adalah mendapat informasi secara lengkap dan akurat. Dan kekurangan dari wawancara adalah memerlukan waktu dan energi yang terbilang cukup banyak. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen non-tes teknik
observasi dan wawancara. Terima kasih.